Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Biasa aja. Oke, saat ini kita akan memulai pembelajaran sosiologi kita di pagi hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Itu Pak Andi. Oh ya, ya Andi sakit ya teman-teman. Dan saat ini kita memulai pembelajaran kita hari ini. Yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah mengenai globalisasi. Nah, ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu memahami definisi globalisasi. Yang kedua, siswa mampu mengklasifikasikan faktor-faktor penyebab globalisasi. Dan yang terakhir, siswa mampu menjelaskan dampak-dampak yang ditimbulkan akibat globalisasi. Nah, globalisasi itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Ada yang tahu contoh dari globalisasi itu sendiri apa? Bisa sebutkan? Internet, Pak. Ya, internet bisa. Lagi. Mungkin karena yang lebih dekat dengan kehidupan kita internet ya. Oke. Iya. Biasanya sering gunain internet apa aja? Buat apa? Sosial media, Pak. Contohnya sosial media itu? Facebook, Nah, apalagi? Twitter. Oke, nah itu contoh-contoh dari globalisasi yang diakibatkan dari mudahnya komunikasi yang terjalin saat ini karena dunia terkoneksi satu sama lain. Nah, gambar ini menunjukkan beberapa contoh produk dari globalisasi. Bisa dilihat sendiri-sendiri ya, ada di bidang transportasi, di bidang organisasi, di bidang pakaian, fashion, dan lainnya. Itu adalah contoh-contoh yang menunjukkan bahwa globalisasi itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Dan bahkan kita sering menggunakannya. Nah, selanjutnya itu semua terjadi karena saat ini kita sedang berada di dalam revolusi industri 4.0. Setelah kita sebelumnya mengalami beberapa tahap seperti revolusi industri pertama, kedua, sampai yang keempat ini. Nah, di revolusi industri yang keempat ini termasuk dalam bagian proses terjadinya globalisasi itu sendiri. Karena dalam revolusi industri keempat ini yang diutamakan adalah kegunaan internet dan konektivitas di dalamnya. Nah, kita akan mengawali materi kita setelah tadi kita melihat beberapa contoh dari globalisasi yang terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari dan sangat dekat dengan kehidupan kita. Kita akan melihat bahwa ada beberapa definisi dari para ahli yang mengatakan apa itu globalisasi menurut pendapat mereka. Yang pertama, menurut Selo Sumarjan, beliau mengatakan bahwa globalisasi itu menunjukkan adanya organisasi dan komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama. Kemudian ada juga itu pendapat dari Malcolm Waters yang mengatakan mengenai pembatasan geografis dan menekankan adanya hal-hal yang kurang penting di dalam penekanan pembatasan geografi tersebut. Dan kemudian ada juga dari Liman yang mengatakan bahwa adanya saling ketergantungan dalam hal perdagangan dan keuangan. Nah, kesimpulannya dalam definisi ini kita dapat mengatakan bahwa globalisasi adalah penyempitan dunia secara intensif atau yang bisa disebut proses mendunia, dan itu kan terjadi karena adanya koneksi-koneksi global yang terjadi dalam aspek-aspek kehidupan kita. Nah, selanjutnya mengenai faktor penyebab. Ada beberapa hal yang menyebabkan globalisasi ini sendiri. Beberapa hal tersebut antara lain yang pertama adalah kemajuan teknologi dan informasi. Hal ini terjadi karena interaksi antar suatu negara dengan negara lain itu tidak terbatas dengan adanya batas geografis yang saat ini ada. Justru batas-batas geografis tersebut saat ini mulai memudar. Kemudian yang kedua adanya peningkatan perdagangan bebas. Di sini terjadi karena transaksi antar negara itu ataupun antar individu bisa terjadi secara online. Dan kemudian ada migrasi penduduk di mana mobilitas penduduk itu sangat berpengaruh, dan saat ini seseorang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan adanya kemudahan transportasi dalam hal mendukung dari migrasi penduduk itu sendiri. Kemudian ada juga transparansi pers di mana ada penyebaran info dari individu ke individu yang terkoneksi di dalam seluruh dunia ini. Dan yang terakhir ada perkembangan politik dunia. Selanjutnya, dari faktor-faktor penyebab itu pasti ada dampak yang ditimbulkan dari globalisasi. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Yang pertama,
Kita akan bahas dulu dampak positif. Yang pertama ada perubahan tata nilai dan sikap. Yang kedua berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian tingkat kehidupan yang lebih baik. Dan yang terakhir mobilitas sosial yang tinggi. Ini juga ada kaitannya dengan faktor penyebab tadi dan hampir sama. Kemudian ada dampak negatif. Ada 4. Yang pertama pola hidup konsumtif, sikap individualistik, kesenjangan sosial, dan gaya hidup kebarat-baratan. Nah, salah satu hal yang saat ini sedang viral dan dibicarakan oleh di seluruh dunia dan dapat menjadi salah satu contoh dari globalisasi adalah adanya pandemi yang saat ini dihadapi oleh dunia saat ini mengenai penyebaran virus corona. Mengapa demikian? Hal ini bisa menjadi contoh dari sebuah globalisasi. Hal ini dikarenakan mobilitas penduduk saat ini cukup tinggi dan justru karena adanya globalisasi ini cukup mendukung dari adanya penyebaran virus ini sendiri. Dan sampai saat ini pun ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari adanya COVID-19 ini, seperti adanya pembatasan sosial dari yang ditentukan oleh beberapa pemerintah di negara-negara tertentu dan adanya PHK ataupun dampak-dampak sosial ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan melihat video yang akan ditampilkan berikut ini dan kita akan selanjutnya akan berdiskusi melalui kelompok. Kita akan membentuk 5 kelompok dalam kelas ini dan kita akan melihat dampak apa yang ditimbulkan dari video yang akan kita lihat berikut ini. Kita lihat videonya. Sorotan lainnya, saudara, meningkatnya kebutuhan masker dampak dari virus corona dimanfaatkan seorang perempuan warga Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur untuk menipu dengan modus penjualan masker melalui media sosial. Kepada para korban, pelaku mengaku bisa menyediakan masker dalam jumlah besar hingga ke luar negeri. Perempuan warga Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur ini ditangkap polisi Trenggalek karena melakukan penipuan bermodus penjualan masker melalui media sosial Facebook. Pelaku memanfaatkan meningkatnya kebutuhan masker dampak virus corona. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan korban yang dirugikan hingga 11 juta rupiah. Korban melihat akun Facebook pelaku yang menawarkan masker berbagai merek, harga, dan nomor telepon. Pelaku mengaku bisa menyediakan masker dalam jumlah besar hingga ke luar negeri seperti Hong Kong, Taiwan, serta Singapura. Korban akhirnya memesan masker sebanyak 400 kotak atau 20.000 masker senilai 24 juta rupiah. Setelah mentransfer uang muka senilai 11 juta rupiah, masker yang dipesan korban tak kunjung datang. Dia mengatakan karena maraknya kebutuhan masker tersebut, apalagi sekarang berita viral terkait dengan penanganan yang ada di luar negeri dan terkait dengan virus corona, tersangka ini pintar mengambil momen ini untuk memviralkan dan kemudian tahu kebutuhan-kebutuhan beberapa warga, mengambil kesempatan untuk melakukan penipuan, penggelapan dengan cara ITE dengan menawarkan produk-produk yang fiktif, ternyata itu tidak ada kaitan sama sekali. Dalam hasil pemeriksaan sementara, pelaku baru pertama kali ini melakukan tindak kejahatan penipuan jual beli secara daring. Polisi menyita sisa uang dan sejumlah barang yang dibeli pelaku dari uang hasil kejahatannya. Tangkapan layar ponsel yang merekam percakapan antara korban dan pelaku akan dijadikan barang bukti di persidangan. Slamet Widodo, Kompas TV, Trenggalek, Jawa. Ya, kita sudah melihat video tadi ya, yang udah diputar sebelumnya ini. Dan sekarang kita akan berdiskusi. Kita bentuk 5 kelompok di dalam kelas ini. Dan saya jelaskan dulu sebelum membentuk kelompok. Setelah tadi kita melihat video yang ditampilkan, setiap kelompok nanti akan mendiskusikan 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apa kaitan isi berita dalam video tadi mengenai globalisasi? Jadi kaitan berita tadi terhadap globalisasi. Yang kedua, jelaskan aspek yang terdampak dari adanya peristiwa dalam berita tersebut. Bisa dampak secara ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, ataupun politik. Dan yang terakhir, jelaskan faktor penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Bisa faktor berupa apapun itu, internal, eksternal, ataupun faktor-faktor lain. Ya, saya beri waktu untuk berdiskusi selama 25 menit dan nanti kita akan berpresentasi mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 5.
akan presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Silahkan bergantian dari kelompok 1 sampai kelompok 5 dapat berdiskusi. Ya, itu tadi diskusi dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Kita beri aplaus dulu buat kelompok 1 sampai kelompok 5. Ya, saat ini kita akan menyimpulkan pembelajaran kita di pagi hari ini. Tapi sebelum kesimpulan, saya akan mereview mengenai hasil presentasi tadi dari kelompok 1 sampai kelompok 5, bahwa dampak dari globalisasi itu mencakup beberapa aspek atau bidang di dalam kehidupan manusia. Ada setidaknya 5 bidang yang terpengaruh. Yang pertama ada bidang ekonomi, di mana saat ini tuh kemudahan transaksi melalui e-commerce, jadi ada kemudahan melalui transaksi-transaksi online. Namun di sisi lain ada dampak yang ditimbulkan seperti kesenjangan sosial, pasar tradisional yang mulai ditinggalkan, lalu ada pengangguran yang bertambah. Lalu yang kedua ada bidang sosial dan budaya, di mana kehidupan masyarakat itu semakin diarahkan kepada aspek-aspek modernitas, di mana dampak negatifnya ada degradasi budaya dan moralitas, dan juga terdapat radikalisasi agama. Dampak selanjutnya adalah dampak dalam hal pendidikan, di mana ada kemudahan melalui proses pembelajaran e-learning. Di sini masalah yang dapat ditimbulkan itu biasanya sikap individualisme dari siswa, lalu adanya juga inovasi dalam hal homeschooling, dan saat ini pun belajar tidak harus dilakukan di kelas, seperti saat ini pun juga dilakukan hal demikian. Kemudian ada dampak di bidang politik, di mana terciptanya pemerintahan yang terdemokratis dan terbuka. Namun di sisi lain, adanya ideologi asing yang tidak sesuai dengan negara tersebut dapat mengancam ideologi asli dari suatu negara tersebut. Ini salah satu dampak dalam bidang politik. Dan yang terakhir ada bidang lingkungan, di mana kemudahan dalam menciptakan teknologi ramah lingkungan. Di sisi lain, dapat terjadi eksploitasi sumber daya alam yang besar-besaran, pencemaran lingkungan, dan global warming. Itu tadi pembelajaran kita di pagi hari ini, dan kesimpulan pembelajaran kita di pagi hari ini ada 3. Yang pertama, globalisasi tidak selalu mendatangkan dampak buruk bagi kehidupan manusia. Kita perlu bersikap selektif untuk menyaring budaya asing yang masuk ke dalam suatu negara. Yang kedua, perubahan sosial di dalam masyarakat akan senantiasa terjadi. Oleh sebab itu, mau tidak mau, kita harus menerima bentuk perubahan yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Dan yang terakhir, teknologi mampu dimanfaatkan secara positif supaya memberikan suatu inovasi bagi kehidupan masyarakat, bukan justru menimbulkan banyak persoalan bagi masyarakat. Sampai sini sudah jelas anak-anak? Sudah, Pak. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri pembelajaran kita di pagi hari ini. Dan untuk pertemuan minggu depan, silahkan dipersiapkan untuk materi mengenai perubahan sosial di dalam masyarakat. Kita akhiri pembelajaran kita. Terima kasih dan selamat pagi. Pagi. Pagi.